So, here we go again guys, Realme 7, smartphone generasi terbaru lagi dari Realme. Setelah 6 bulan kemarin mereka ngeluncurin Realme 6 dan juga 6 Pro. Nah, smartphone ini sendiri masih bakalan main di segmen 3 jutaan, but gue jujur masih bingung apa tujuan atau kenapa strateginya Realme itu ngeluarin smartphone dalam gap 6 bulan doang sih secepat itu guys. Menurut kalian gimana? But anyway, hari ini gue bakal nge-review smartphone ini setelah gue pakai selama kurang lebih 1 minggu terakhir. So, yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke guys, hal pertama yang pasti kelihatan beda banget dari smartphone ini adalah desainnya. Nah, tampilan baru bagian belakang dari Realme 7 ini menurut gua saat ini udah paling mature sih, paling cakep lah. Finishingnya pakai matte, bahannya enak di tangan, desainnya juga oke, ada pantulan cahaya gitu guys dengan 2 garis AG ini bahasanya ya. Nah, ini warnanya adalah Mist White, itu juga cakep banget dipandang mata. Kalau kalian pengen yang agak gelap-gelap ada yang namanya Mist Blue. Jadi ada 2 pilihan warna tersebut. Nah, walaupun smartphone ini bulky guys, alias tebel karena penggunaan baterai yang lebih besar tadi dibanding generasi sebelumnya, menurut gua sih dalam kategori ideal masih guys, masih enak di tangan karena tadi dengan finishing matte-nya, gua itu udah nggak perlu lagi pakai case dan bisa dibilang ini buat genggamnya jadi nyaman. Dan ya karena nggak pakai case jadi nggak tebel dan nggak kerasa lebih bulky lagi. Nah, finishing matte-nya tadi juga oke guys karena nggak nempel fingerprint, jadi enak juga. Terus bagian kameranya juga bisa dibilang kamera bump-nya nggak terlalu yang obvious, yang parah mengganggu banget. Tapi emang kalau kalian taruh di meja masih ada sedikit wobble gitu, sedikit banget lah, nggak masalah. So far sih kalau gue pakein ini gue nggak pakai tanpa case, bisa dibilang selama seminggu terakhir itu nggak ada masalah, nggak ada lecet, jadi aman-aman aja. So overall dari segi desain menurut gue ini improvement yang oke banget dibandingkan sama generasi sebelumnya, jadi ya gue no complain. So lanjut ke bagian yang depan dari smartphone ini yaitu layarnya. Nah, untuk bagian ini guys sebenarnya ini bisa dibilang persis sama dengan generasi sebelumnya yaitu Realme 6, tapi bedanya ini dapat sertifikasi TUV Rainland tadi. Nah, dari segi desain panelnya yang digunakan itu kayaknya sama juga, IPS, high refresh rate 90Hz, juga Full HD+, dan buat pemakaian sehari-hari sih menurut gua no problem sama sekali juga. Tingkat keterangannya pas di outdoor itu terang lebih dari cukup, pas malam juga bisa redup banget, nggak bikin mata capek. Karena tadi gue bilang dia udah dapat sertifikasi TUV Rainland, itu katanya dapat sertifikasi tahan uji kalau Realme klaimnya, yang artinya guys katanya layar dari Realme 7 ini emang nggak mengeluarkan frekuensi cahaya yang bisa merusak mata. Oke, kita bahas part yang kedua yaitu performance-nya. Nah, ini pasti yang paling bikin kalian penasaran ya. Adakah perbedaan dibandingkan sebelumnya ya? Nah, sekarang kita cekin juga spek lengkap dulu dari Realme 7. Nah, smartphone ini merupakan smartphone pertama di dunia yang menggunakan chipset MediaTek Helio G95, RAM-nya 8GB, storage-nya 128GB. Baterainya guys gede, 5000 mAh yang kompatibel dengan Dart Charge 30W. Layarnya tadi kita udah share juga lengkapnya, dan ada yang baru guys di sini yaitu NFC multifunction, masih ada headphone jack juga, dan untuk OS ya, dia menggunakan Realme UI yang udah berbasis Android 10. Nah, di sini guys, gua ada nemuin sebuah tabel perbedaan dari chipset MediaTek Helio G95 dan juga G90T yang dipakai sama generasi sebelumnya Realme 6. Nah, ini dia tabelnya dari Jagat Review, jadi shout out juga buat Jagat Review. Sebenarnya guys, perbedaannya tuh nggak terlalu signifikan, tapi emang G95 itu lebih unggul di sektor GPU, memori, dan juga displaynya yang bisa punya resolusi lebih gede. Nah, untuk hasil pengetesan benchmark juga bisa dibilang kalau Realme 7 itu sedikit lebih unggul dibandingkan sama Realme 6. Tapi ada tapinya guys. Pas gua tes untuk main game wajib seperti kayak PUBG gitu, settingan grafis yang masih belum bisa smooth extreme kayak di Realme 6 yang waktu itu pakai G90T. Alasannya kenapa? Alasannya karena chipset ini memang masih baru. Pertama di dunia guys. Nah, mungkin beberapa yang Realme 6 kemarin tuh waktu keluar dia udah lumayan lama MediaTek G90T, tapi ya kita harapkan aja semoga beberapa update ke depan ini bakal di-fix, karena ini sebenarnya problemnya bukan di HP-nya guys, tapi lebih ke game PUBG-nya yang belum update ke chipset yang baru ini. Oke, udah ngomongin performance, gimana dengan baterainya? Nah, Realme 7 tadi mendapatkan upgrade baterai yang cukup signifikan guys, dari 4300 di Realme 6 sekarang jadi 5000. Goceng guys. Dan buat gue sendiri, ini bener-bener kerasa jadi smartphone yang bisa tahan 2 hari full guys. 2 hari full dalam arti ya, gue copot jam 7 pagi, gue ngecas besok malamnya. Jadi 2 hari lah hitungannya ya. Nah, gue bisa dapat screen on time sekitar
7 jam gitu guys. Jadi teorinya ya kayak gitu, kalau kalian pakai medium heavy kalian bisa pakai 2 hari full. Nah, waktu gua tes charging guys 1-50% itu membutuhkan waktu 30 menit aja, masih konsisten juga, sedangkan sampai full itu membutuhkan waktu 80 menit. Oke, kemudian masih performance di sektor user experience seperti biasa, fingerprint ada di side mounted, ini juga cepet guys di bagian samping, di bagian jempol posisinya pas, face unlock juga oke, cepet, dua-duanya cepet, jadi nggak ada komplain juga dari gua. Nah, masih ada satu fitur lagi yang menarik, terutama buat kalian yang sering komen, ya nggak ada NFC. Yes, jadi Realme 7 ini guys memiliki fitur NFC multifunction yang pada dasarnya sebenarnya sama aja sih NFC. Untuk isi e-money, flash, gitu-gitu itu bisa, nggak ada masalah. Dan satu lagi yang bikin bingung memang di bagian multifunctionnya tadi guys. Jadi Realme Indonesia mengklaim bilang kalau memang yang NFC multifunction tadi bisa dijadikan sebagai payment method. Jadi kalian tinggal tap smartphone kalian aja ke mesin EDC-nya guys. Tapi sampai gua shoot video ini, gua masih belum nemuin mode pembayaran yang ada di bagian NFC payment tadi guys. Tapi ya balik lagi sih, intinya smartphone ini punya NFC. Jadi kalau kalian mau pakai NFC-nya bisa. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang yang baru lagi di Realme 7 ini, yaitu kameranya. Nah, sekarang Realme memberikan pembaharuan di sektor sensor utama yang sekarang menggunakan Sony IMX682 dengan quad kamera setup yang masih kurang lebih sama dengan versi sebelumnya dengan ultrawide, lensa makro, dan juga lensa black and white. Untuk hasil jepretannya, impresi gua kerasa lebih improve sedikit di lensa utamanya dibandingkan sama versi sebelumnya. Ketajamannya lebih oke, bokeh naturalnya lebih creamy, lebih enak di mata, dan secara kualitas ya overall lebih oke juga. Nah, yang baru di sini adalah fitur kameranya. Itu seperti Nightscape, ada namanya filter-filter warna di mana kalian bisa kayak bikin kesan yang lebih artistik gitu, yang antik tanpa perlu diedit-edit lagi. Oke, sekarang kita lagi rekam menggunakan video kamera belakang dari Realme 7, resolusi maksimal di 4K. Stabilisasinya nggak aktif, jadi bener-bener pure langsung dari lensanya. Tapi di sini juga ada mode ultra steady-nya guys. Jadi ntar abis ini kita cobain, tapi itu maksimalnya cuma di 1080p. Oke, jadi ini yang mode ultra steady, tapi ini ultra steady biasa guys. Tadi ada model satu lagi namanya ultra steady max. Nah, untuk ultra steady biasa ini kita coba ya bawa lari ya. Oke, nah kelihatan juga ini lumayan nge-crop dia guys. Nah, kalau kalian nggak mau dia rada nge-crop, dia ada mode satu lagi Ultra Steady Max, dimana dia menggunakan lensa ultrawide-nya. Nah, ini untuk Ultra Steady Max, jadi kalian bisa lihat nih guys, dia menggunakan lensa ultrawide, tapi sama-sama stabil dan juga dia lebih wide lensanya. Agak aneh sih ya penggunaannya ya. Oke, sama-sama resolusi juga di 1080p. Sekarang kita pindah ke kamera depan guys, ini juga sama menggunakan resolusi Full HD. Tapi guys, ini dia agak nge-crop sih ya kelihatannya ya. Kayak gue bener-bener padet nih, padahal gue udah tarik satu tangan penuh. Dan untuk kestabilan juga ini nggak ada fitur stabilisasinya di kamera depan. Jadi tangan kalian masih stabil. Sip. Oke, so guys, itu tadi review gue buat Realme 7. Dan kalau gue bisa simpulin guys, ya HP ini buat segmen 3 jutaan sih lagi-lagi Realme menggebrak banget dengan paket yang menggigit lah bisa gue bilang. Smartphone ini punya desain yang cakep, performance yang oke dengan pertama di dunia, chipset Helio MediaTek G95, dan baterai gede, ngecasnya juga cepat dengan charge 30 watt, dan kamera juga melakukan improvement dari sebelumnya. Plus terakhir, NFC juga yang biasanya jadi biang keributan di kolom komentar, sekarang juga udah ada di Realme 7. Terus kalau ditanya kekurangannya apa? Buat gue cuma satu sih guys, bukan dari HP-nya, tapi lebih ke Realme-nya, yang 6 bulan bakal ngeluarin HP baru lagi. Ya bercanda lah guys, but anyway, itu aja untuk review dari Best in guys. Thank you so much for watching. Sampai sebutin Best in Tech-nya susah. Dan semoga videonya bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian pengen share ke teman-teman, ke saudara yang pengen beli Realme 7, boleh banget. Dan jangan lupa klik tombol jempol ke atas kalau kalian suka. Jangan lupa juga subscribe ke Best in Tech YouTube channel buat info tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao. 7, 8, 9. Nyusul.